Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Harliana Kusuma Dewi dan hari ini saya ingin mewawancarai narasumber kita yang bernama Neni dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai poster yang kami posting. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda tertarik dari poster yang kami posting? Oke, jadi perkenalkan pertama-tama nama saya Neni. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan wawancara tugas. Yang pertama pertanyaannya itu kan ada apa yang membuat tertarik dari poster yang kami posting tentang perundungan. Menurut saya ya jujur hal pertama yang bikin perhatian tertuju ke poster itu sih pasti dari tampilannya ya. Kalau desainnya tuh eye-catching, warnanya menarik, terus ada juga gambarnya yang pas banget dengan topik perundungan, pasti jadi lebih gampang diingat. Terus tapi selain visual, isi pesannya juga penting. Kalau kalimat yang dipakai itu relat atau bikin mikir, langsung ke bawah emosinya. Misalnya ada kata-kata yang bisa ngajak buat peduli atau ngasih solusi, itu bikin berpengaruh lebih besar. Oke, lalu pertanyaan kedua, gimana sih dampak dari poster perundungan yang kita posting yaitu tentang body shaming? Menurut aku sih dampaknya bisa lumayan luas sih kalau poster itu berhasil bikin orang sadar soal betapa seriusnya masalah perundungan ya, itu udah jadi langkah maju. Ada juga yang mungkin tergerak buat lebih perhatian ke korban di sekitar mereka atau bahkan sadar kalau mereka sendiri pernah jadi pelaku. Tapi yang paling penting itu poster kayak gitu bisa jadi pemicu perubahan ya, baik dari sisi korban yang lebih berani speak up atau dari orang lain yang mungkin mulai ambil tindakan buat mencegah bully. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak. Gimana sih caranya untuk mengatasi masalah body shaming? Sebenarnya cara ngatasin perundungan itu nggak instan ya, karena seringkali soal kebiasaan atau pola pikir ya yang terpenting. Tapi langkah awal yang simple bisa edukasi, ngajarin khususnya anak-anak buat ngerti ya kalau bullying itu nggak pernah bisa dibenerin atau dibenarkan, bahasanya seperti itu ya. Terus ada juga selain itu penting banget buat bangun komunikasi terbuka, entah rumah, sekolah, atau komunitas. Korban juga harus merasa aman buat cerita, dan kalau ada pelaku bukannya cuma dihukum tapi diajak diskusi ya kalau menurut saya. Kenapa dia berbuat seperti itu. Nah terus yang nggak kalah penting itu ada aturan jelas di lingkungannya, kayak lingkungan sekolahnya. Jadi semua tahu kalau bully itu ada konsekuensinya. Menurut aku sih itu aja ya tentang 3 pertanyaan itu, mungkin bisa dilihat lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Neni yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber saya. Dan saya, Harliana Kusuma Dewi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Azza Mufaina. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indira Pratiwi. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi daya tarik kamu terhadap poster yang kami post? Menurut saya, poster yang kalian buat itu sangat menarik ya, karena itu membahas tentang body shaming, dimana sekarang ini kerap terjadi body shaming antara mau orang itu sadar atau nggak sadar, mungkin pernah melakukan body shaming, mungkin yang bermaksud bercanda, tetapi itu menyakiti hati orang lain. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apa sih dampak dari perundungan tersebut? Mungkin dampak positif dari poster kalian yang membahas body shaming, orang akan mulai berhati-hati untuk mengomentari penampilan seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Orang lebih berhati-hati karena takut untuk menyakiti perasaan orang lain. Nah, yang terakhir, apa
kamu solusi yang bisa kita lakukan untuk kasus? Caranya ya seperti yang kalian lakukan itu dengan membuat poster, mengedukasi, mempromosikan tentang bahayanya body shaming terhadap orang lain. Menurut saya begitu ya.